Sunnah-sunnah sholat agar banyak pahala dan utama. Sunnah-sunnah sholat agar banyak pahala dan sempurna. Selain melaksanakan rukun-rukun wajib dalam sholat, terdapat juga sunnah-sunnah di waktu sholat yang dapat dilakukan pada waktu sholat untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang lebih banyak. Sholat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Sholat adalah ibadah yang memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim, di mana melalui sholat, seseorang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan berbagai kebaikan dan keberkahan. Apa saja sunnah-sunnah sholat di waktu sholat? 1. Mengangkat ke atas kedua tangan pada saat takbiratul ihram, ruku, serta i'tidal. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan di antara dada dan pusar. 3. Membaca doa istiftah. 4. Membaca ta'awudz. 5. Mengeraskan bunyi bacaan ketika sholat jar yaitu 2 rakaat awal sholat maghrib, isya, serta subuh dan memelankan bacaan pada saat sholat sir yaitu sholat zuhur dan sholat asyar. 6. Membaca amin. 7. Membaca surat lain sesudah membaca surat Al-Fatihah. 8. Bertakbir pada saat hendak ruku, serta ketika bangun dari ruku. 9. Mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. 10. Membaca tasbih dalam ruku dan sujud. 11. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha pada saat duduk. 12. Jari-jari tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk saat bertasyahud, dan mengembangkan jari-jari pada tangan kiri. 13. Duduk iftirasi dalam semua duduk. Duduk iftirasi yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri lalu menduduki kaki kiri tersebut. 14. Duduk tawarruk ketika duduk terakhir. Duduk tawarruk yaitu duduk dengan menegakkan kaki bagian kanan dan menghamparkan kaki bagian kiri ke depan yaitu di bawah kaki kanan, dan duduknya di atas tanah atau lantai. 15. Tasyahud awal. 16. Melakukan salam kedua. Sunnah-sunnah sebelum hingga selesai sholat. Salah satu sunnah yang dapat dilakukan sebelum melaksanakan sholat adalah melakukan wudhu atau mandi dalam keadaan junub. Hal ini akan memberikan suatu kesucian dan kesiapan jiwa dalam melaksanakan ibadah sholat. Selain itu, juga dianjurkan untuk menggunakan wewangian seperti minyak wangi yang tidak mengandung alkohol sebelum melaksanakan sholat. Dengan menggunakan wewangian, seseorang akan meningkatkan khusyuk atau khusyuk dalam sholat, karena aroma yang harum akan memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Selain itu, sunnah apa yang dilakukan saat adzan berkumandang? Saat adzan berkumandang, seorang muslim dianjurkan untuk membaca doa adzan setelah pendengaran adzan ditutup dengan mengucapkan, Allahumma sholli, ala Muhammad wa, ala ali Muhammad, kama sholaita, ala Ibrahim wa, ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik, ala Muhammad wa, ala ali Muhammad, kama barokta, ala Ibrahim wa, ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Doa ini adalah wujud rasa syukur dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mendapatkan hidayah untuk mendengar panggilannya dalam sholat. Sunnah-sunnah yang dapat dilakukan pada waktu sholat pun tidak hanya terdapat sebelum sholat, tetapi juga saat melakukan sholat itu sendiri. Contohnya, sebelum melaksanakan rukun-rukun sholat seperti ruku dan sujud, dianjurkan untuk melafalkan zikir atau bacaan tertentu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, saat melakukan ruku, dianjurkan untuk membaca Subhanallah 3 kali. Kemudian pada saat sujud, dianjurkan untuk membaca Subhanallah 3 kali juga. Dengan melakukan sunnah-sunnah ini, seorang muslim akan meningkatkan kualitas ibadahnya, karena menambah kehusyukan dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setelah selesai melaksanakan sholat, terdapat juga sunnah-sunnah yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah membaca doa sesudah sholat, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan istighfar. Dengan membaca doa ini, seorang muslim akan mendapatkan tambahan pahala dan juga keberkahan. Selain itu, juga dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah setelah sholat fardu, seperti sholat sunnah muakkadah atau sunnah rawatib. Dengan melaksanakan sholat sunnah ini, seseorang akan mendapatkan tambahan pahala serta mendapatkan kesempurnaan ibadah sholatnya. Dalam rangka melaksanakan sholat, kita juga perlu memperhatikan tingkah laku serta sikap batin dalam menjalankannya. Sunnah ini tidak hanya berlaku di waktu sholat saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun sunnah ini dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita.
Sunnah-sunnah di waktu sholat seperti melakukan wudhu, membaca doa adzan, mengucapkan zikir saat melaksanakan ruku dan sujud, serta membaca doa sesudah sholat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan seorang muslim. Melakukannya dengan sungguh-sungguh akan menambah keutamaan dan mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah di waktu sholat. Sunnah-sunnah ini akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, serta mendapatkan keberkahan dan pahala yang lebih banyak. Dengan menjaga dan melaksanakan sunnah-sunnah ini, kita akan menjadi muslim yang lebih baik dan mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.